bumi kita nih makin parah gitu. Bumi kita nih beberapa tahun lagi akan lebih panas, akan lebih ya banyak sekali tantangan-tantangan, kerusakan-kerusakan dan tantangan yang dihadapi. Akhirnya karena kita lagi fokus ke masa depan, sedangkan masa depan yang kita fokuskan ini sedang dikatakan tidak baik-baik aja. Akhirnya pas di situlah kenapa kita lebih rentan sama eco anxiety. Mungkin kalau ke anak-anak mereka juga belum mikir nih masa depan mereka ngapain, atau misalnya orang-orang yang dewasa, mereka sudah dewasa, mereka sudah tidak looking forward for anything else gitu. Jadi memang karena kita ini anak generasi anak-anak muda yang sedang fokus ke masa depan, jadi kita lebih aware aja gitu sama bagaimana sih kondisi kita ke depannya. Itulah yang bikin kita kenapa lebih rentan sama eco anxiety. People, berjumpa kembali di podcast Suara Anak Lingkungan by HMTL ULM. Dari lingkungan untuk masa depan. Kenalin, aku Zahwa Nafia Fitri. Dan aku Hairunisa. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman and people? Semoga tetap sehat dan tetap waras nih di tengah banyaknya tugas dan overthinking tentang kehidupan. Waduh, relatable banget tuh Nis. Apalagi kan sekarang tuh rasanya bukan cuma tugas aja gak sih yang bikin overthinking gitu, tapi juga berita-berita soal lingkungan yang lagi ngehits nih saat ini. Bener banget Zahwa, apalagi tiap scroll sosmed itu ada aja berita, contohnya kayak banjir, bencana alam, terus bahkan penebangan pohon secara besar-besaran. Kadang tuh itu tuh belum kita cerna secara sepenuhnya, udah muncul aja berita yang lain. Bener banget, dan ternyata kita gak sendirian aja loh Nis. Aku baca nih dari Deloitte Global, sekitar 60% Gen Z itu merasa cemas terhadap perubahan iklim. Iya, bahkan bukan cuma sekedar cemas aja loh Zahwa. Banyak juga sampai yang ngerasa stres, takut, bahkan overthinking soal masa depan bumi dan kehidupan kita nantinya. Bener banget, kadang-kadang tuh aku kepikiran sendiri kayak gimana ya nanti ke depannya, apakah kondisi lingkungan ini semakin parah seiring berjalannya waktu gitu. Justru itu malah bikin lebih kepikiran lagi loh Zahwa. Dan yang lebih kepikiran lagi, kita sebagai anak muda tuh harus gimana sih? Apa aja yang bisa kita lakuin? Atau jangan-jangan kita cuma bisa merasa cemas aja? Nah ternyata perasaan kayak gitu lagi banyak banget nih dirasain sama kalangan anak muda sekarang. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna tentang fenomena yang lagi relate banget, yaitu eco anxiety. Kita bakal bahas sebenarnya eco anxiety itu tuh apa sih, kenapa bisa terjadi, dan yang paling penting gimana cara kita menyikapinya tanpa harus terus-terusan merasa takut. Nah, jadi buat kamu yang akhir-akhir ini sering ngerasa cemas tiap lihat isu lingkungan, tenang, kamu gak sendirian. Yuk kita bahas bareng di podcast Suara Anak Lingkungan. Nah, ternyata perasaan itu ada istilahnya loh Zahwa. Dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang lagi relate banget sama kita semua, yaitu eco anxiety di era modern, tantangan psikologis di tengah ancaman lingkungan. Betul banget, eco anxiety adalah perasaan cemas, khawatir, bahkan takut terhadap kondisi lingkungan yang semakin memburuk. Mau itu dari perubahan iklim, bencana alam, sampai kerusakan ekosistem yang kita lihat hampir setiap hari itu terjadi. Dan sebenarnya ini juga bukan perasaan yang lebay atau sekedar overthinking. Karena secara global, Gen Z jadi generasi yang paling tinggi mengalami eco anxiety. Dan bisa dibilang juga nih Nis, Gen Z itu jadi generasi yang paling berdampak kan secara emosional. Karena kita tumbuh di masa dimana isu lingkungan tuh lagi sering banget muncul dan semakin terasa nyata di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di Indonesia sendiri juga gak jauh beda. Banyak Gen Z yang sebenarnya peduli banget loh Zahwa sama lingkungannya. Mulai dari ikut campaign, reduce plastik, sampai ikut kegiatan lingkungan. Tapi di sisi lain masih banyak juga yang masih ngerasa bingung. Harus mulai dari mana dan apa aja sih yang bisa kita lakukan? Makanya dari itu, di episode kali ini kita nggak cuma bahas pengertiannya aja nih, tapi juga bakal kupas tuntas dari penyebabnya, terus dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari.
Iya, bahkan sampai ke hal yang paling penting, yaitu gimana cara kita menyikapi eco-anxiety ini supaya nggak terus-terusan jadi beban pikiran, tapi justru bisa jadi dorongan untuk kita bertindak. Bener banget. Di podcast kali ini kita nggak cuma berdua aja sih, Nis. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget dan pastinya inspiratif. Betul banget. Narasumber kita hari ini adalah Kak Anandita Amalia, seorang lulusan psikologi yang sekarang aktif di dunia public speaking dan pengembangan diri. Selain itu, Kak Anan juga dikenal sebagai public speaker, MC, dan voice over talent. Prestasinya juga nggak kalah keren nih. Beliau pernah menjadi Duta Genre Indonesia Motivator 2024 dan Pemuda Pelopor Nasional 2024. Selain itu, Kak Anandita ini merupakan peraih medali perak pada ajang kompetensi bergengsi yaitu PIMNAS pada tahun 2025. Pada tahun 2023. Keren banget ya Kak, lewat perjalanan pengalamannya Kak Anan jadi salah satu sosok yang inspiratif banget nih dan relatable banget untuk generasi muda saat ini. Wah, keren banget ya Jahwa. Mending kita langsung sapa aja nih. Ada Kak Anandita. Halo Kak Anan, gimana kabarnya hari ini? Halo Nisa, halo Zahwa. Senang sekali bisa bersama kalian hari ini bisa ngobrol. Jadi ya aku happy sekali hari ini. Iya, mungkin kakaknya bisa sambil sapa-sapa sahabat and people nih sama perkenalan singkat nih dari kakaknya. Silahkan Kak. Oke, halo and people. Aku Anandita Amalia. Aku bisa dipanggil Anan. Aku adalah lulusan jurusan psikologi dan saat ini sedang bekerja di Biro Psikologi yang berfokus kepada psikologi industri dan organisasi. Salam kenal. Salam kenal juga Kak. Kenal juga Kak Anan. Selamat datang nih Kak di podcast Suara Anak Lingkungan. Senang banget bisa ngobrol sama kakak hari ini. Oke, untuk memulai podcast ini mungkin kita mulai dari paling dasar aja dulu sih Kak. Menurut kakak sendiri nih, eco-anxiety itu sebenarnya itu apa sih Kak? Lalu apa yang menjadi penyebab orang bisa mengalami eco-anxiety, terutama nih pada kalangan kita sebagai mahasiswa dan juga generasi muda, menurut kakak gimana nih? Oke, terima kasih Zahwa pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini udah dijelasin juga ya sama Zahwa dan Nisa juga tadi di awal. Ya mungkin aku juga nge-highlight kembali, mungkin sesuai namanya ya, eco-anxiety seperti itu. Jadi eco-anxiety ini adalah respon emosional yang bentuknya adalah kekhawatiran atau kecemasan seperti anxiety-nya gitu. Karena apa? Karena si eco-nya ini tadi, karena adanya perubahan di lingkungan. Jadi betul banget kata Nisa tadi, ini bukan sesuatu yang lebay gitu ya, misalnya oh gara-gara isu lingkungan aja udah cemas, tapi nggak gitu. Ini adalah respon emosional yang memang wajar sebenarnya karena melihat adanya perubahan yang ada di sekitar kita, apalagi perubahan-perubahan yang bisa dirasakan kayak gitu ya. Kayak aduh banjar nih mataharinya ada 10 gitu, itu kan udah mulai bikin kita ngerasa apa sih yang terjadi di dunia ini sampai bisa sepanas ini kayak gitu. Jadi mungkin singkatnya itu, eco-anxiety adalah respon emosional berupa kekhawatiran karena adanya perubahan lingkungan di sekitar kita. Tadi juga yang ditanya penyebab ya, ini aku udah nyatat nih, aku udah nyari-nyari jurnalnya juga, aku udah ada nyatat. Jadi penyebab orang kenapa sih bisa mengalami eco-anxiety itu sebenarnya ada 4. Jadi singkatnya yang pertama itu ada krisis iklim. Jadi ada climate change, pastinya bikin kita juga lebih aware kayak gitu, apalagi yang bisa dirasakan bumi kita sudah mulai memanas. Terus yang kedua ada bencana alam yang makin sering terjadi, berkesinambungan juga sama faktor yang pertama tadi ya, karena ada perubahan di dalam iklim kita, akhirnya bencana makin sering terjadi, ada lebih sering banjir juga ya. Nah setelah itu kerusakan lingkungan juga akhirnya membuat biodiversitas kita juga berkurang. Kita udah ngeliat ya banyak hewan-hewan yang terancam punah. Kemarin juga ngeliat di sosmed ada monyet atau hewan apa yang dia kehilangan rumahnya. Betul, kayak gitu. Akhirnya itu kan juga bikin kita concern, nih kok kayaknya alam kita nggak dijaga kayak gitu. Dan yang terakhir ini yang paling mempengaruhi lah di Gen Z ya, itu paparan media yang terus menerus. Akhirnya paparan media ini juga mempengaruhi kita, jadi kita merasa powerless atau tidak berdaya. Nah jadi saat kita merasa nih udah ada perubahannya bisa dirasakan dengan bencana-bencana yang kita rasakan langsung, biodiversitas kita juga berkurang kayak gitu, terus banyak juga nih paparan media, terus ditambah lagi kita merasa nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nah akhirnya yang tersisa cuma si kecemasan itu tadi, makanya adalah si eco-anxiety ini. Terus tadi pertanyaannya juga kenapa mahasiswa atau generasi muda tuh rentan? Ya sebenarnya sesimpel kita tuh generasi yang paling mudah menyentuh teknologi gitu ya. Kita paling melek teknologi walaupun ngehapus blank space di Word mungkin masih agak susah. Jadi kita memang generasi yang paling dekat dengan teknologi gitu ya, paling melek, paling dekat dengan berita. Kita
dengan sentuhan jari aja kita kan udah bisa ngelihat berita dari ujung Indonesia, ujung bagian dunia bahkan. Jadi itu tadi ya, mungkin pengertian singkatnya, penyebabnya kenapa dan kenapa sih generasi muda ini paling rentan gitu. Jadi singkatnya generasi muda tuh gara-gara kita sering sosial media scroll ya kan Kak, dan banyak juga faktor-faktor yang lainnya yang bikin anak muda itu dan semua orang juga bisa terkena faktor anxiety. Menarik banget sih Kak. Wah, berarti ada beberapa faktor ya kayak yang bisa memicu eco anxiety ini loh teman-teman. Nah, kalau tanda atau respon emosional yang umum pada seseorang yang mengalami eco anxiety itu seperti apa sih Kak biasanya? Oke, tanda-tandanya sebenarnya sangat dekat ya teman-teman, sebagaimana Gen Z yang sering overthinking ya. Mungkin kita overthinkingnya ada banyak, bisa tugasnya nggak selesai, bisa chat yang nggak dibales. Tapi kali ini kalau eco anxiety, tandanya adalah overthinking kita soal kondisi bumi ini gitu. Nah, biasanya bisa juga berupa ketakutan atau kesedihan setiap buka berita kan itu mungkin lebih ke paparan berita negatif ya, pastinya sangat mempengaruhi juga ke kondisi emosional kita. Akhirnya bikin kita takut, bikin kita sedih juga. Dan bahkan ada orang-orang yang sampai merasa hopeless atau kayak merasa tidak berdaya. Aduh kayaknya dunia ini bubar gitu di tahun 2030 atau kayak dunia ini udah selesai kayak gitu. Itu kan juga tanda-tanda seseorang tuh udah merasa kayaknya udah merasakan eco anxiety gitu. Bahkan ada juga dari penelitian-penelitian yang aku temukan juga ya, bahkan ada yang sampai susah tidur, terus kayak pikirannya benar-benar full memikirkan aduh gimana ya nasib bumi kita ini, nasib lingkungan kita ini. Dan lebih ekstrim lagi misalnya ada yang sampai merasa bersalah dengan dirinya sendiri gitu loh. Oh kayaknya aku kurang menjaga lingkungan deh, kayaknya aku belum cukup go green gitu. Jadi lebih ke pikiran sih, lebih ke overthinking, tadi takut, sedih, sampai susah tidur, dan bahkan sampai menyalahkan dirinya sendiri gitu. Oke Kak, kalau dari kehidupan sehari-hari nih Kak, eco anxiety ini ngaruh nggak sih ke kepikiran atau ke aktivitas kita? Nah ini juga aku udah nyari buktinya. Jadi ada penelitian yang menemukan ternyata 45%, hampir setengah anak muda itu merasakan kecemasan soal iklim ini sudah mulai ganggu sampai ke kehidupan sehari-hari. Biasanya yang paling noticeable itu ya susah tidur tadi, karena bisa kan jam-jam overthinking malam ya. Bener-bener Kak, gara-gara mikirin bumi gitu ya, akhirnya jadi susah tidur biasanya tuh, bahkan susah fokus, akhirnya stres sendiri dan berpengaruh juga sama moodnya, akhirnya merasa tidak berdaya. Oh ya udahlah gitu, udah kayak hopeless tadi. Dan dampaknya ke aktivitas sehari-hari kita ya Kak. Jadi kayak belajar nggak terlalu fokus dan lain-lain juga kacau lah ibaratnya. Bener banget sih Kak. Lalu nih overthinkingnya itu menurut Kakak apakah wajar nih Kak? Soalnya kan banyak banget nih berita-berita yang membuat kita takut, yang kata kakak tadi juga. Apalagi kan berita sosial media, mahasiswa banyak tugas, terus tambah lagi ini eco anxiety makin meledak gitu. Gimana menurut kakak? Oke, so overthinking itu wajar ya. Dia adalah respon yang normal, manusiawi gitu. Karena saat otak kita melihat sebuah ancaman, dalam case ini bentuknya adalah berita negatif soal kondisi bumi kita, apalagi itu kan terus-menerus kita konsumsi ya, kayak dipaparkan dengan hal-hal yang negatif, pasti kita tuh juga pikiran gitu. Jadi sebenarnya itu adalah respon yang manusiawi. Nah masalahnya algoritma itu biasa kan akan ngebus sesuatu yang kita perhatikan. Semakin kita memperhatikan gitu ya sebuah berita yang negatif, biasa akan terus-terusan mengirim itu dan akhirnya kita terus-terusan terpapar dengan berita yang negatif. Akhirnya muncullah si overthinking ini gitu, apa yang bisa aku lakukan? Oke, apalagi kalau misalnya sudah merasa aku nggak bisa ngelakuin apa-apa nih gitu, gimana ya nanti, apalagi kita kan mahasiswa ini juga pikirannya juga masa depan kayak gitu. Jadi overthinking ini adalah respon yang wajar sih, apalagi kita memang ada stimulusnya. Kalau dalam bahasa psikologinya tuh ada stimulus, ada faktor penyebabnya kenapa kita memikirkan itu. Dalam case ini ya bentuknya adalah berita-berita yang negatif gitu. Makanya di penelitian-penelitian kan menunjukkan ya bahwa generasi Z ini atau generasi muda tuh lebih mudah eco anxiety karena dia terpapar informasinya terus. Mungkin kalau misalnya nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya, Pak Acilan gitu ya, atau lebih tua, mungkin mereka nggak merasakan karena mereka nggak dapat informasinya gitu. Jadi wajar tapi nggak baik juga kalau terlalu berlebihan gitu. Betul. Ya kayak sebenarnya reasonable lah karena memang ada alasannya. Ada alasannya yang jelas gitu ya. Kalau dari sudut pandang kakak sendiri nih, faktor yang membuat mahasiswa lebih rentan kan tadi gara-gara kita terlalu sering terpapar dan juga sering bersentuhan sama sosial media. Iya nih, kalau boleh tahu kenapa ya Kak mahasiswa itu mengalami eco anxiety?
Oke, kenapa mahasiswa lebih rentan gitu ya kena eco anxiety? Sebenarnya kembali lagi, mahasiswa ini kan masa-masa kita remaja ke dewasa ya. Kita sudah mulai memikirkan masa depan, kita sudah mulai memikirkan nanti karir aku gimana ya, aku kerja di mana ya, aku mau berumah tangga di mana, aku mau punya hidup di kota mana, kayak gitu. Kita akan udah lebih future based gitu pemikirannya. Kita udah mulai memikirkan masa depan kayak gitu. Nah, saat kita memikirkan masa depan ini, at the same time kita dapat informasi bahwa aduh bumi kita nih makin parah gitu, bumi kita nih beberapa tahun lagi akan lebih panas, akan lebih ya banyak sekali tantangan-tantangan, kerusakan-kerusakan dan tantangan yang dihadapi. Akhirnya karena kita lagi fokus ke masa depan, sedangkan masa depan yang kita fokuskan ini sedang dikatakan tidak baik-baik aja, akhirnya pas disitulah kenapa kita lebih rentan sama eco anxiety. Mungkin kalau ke anak-anak mereka juga belum mikir nih masa depan mereka ngapain, atau misalnya orang-orang yang dewasa, oh mereka sudah dewasa, mereka sudah tidak looking forward for anything else gitu. Jadi memang karena kita ini generasi anak-anak muda yang sedang fokus ke masa depan, jadi kita lebih aware aja gitu sama bagaimana sih kondisi kita ke depannya. Itulah yang bikin kita kenapa lebih rentan sama eco anxiety. Betul banget, kayak mempersiapkan nih masa depan kita ini gimana gitu ya. Betul. Mengkhawatirkan. Terus untuk pengalaman pribadi nih Kak, waktu kakak mahasiswa dulu kakak pernah juga nggak sih ngerasain yang namanya eco anxiety gitu Kak? Eco anxiety pas jadi mahasiswa aku pernah. Mungkin karena aku tuh ngerasa panas banget gitu ya, kayak aduh ya Allah ini ruangan kuliah udah ada AC-nya aku masih panas gitu. Iya. Jadi kayaknya kayak cemas juga, karena betul banget pas jadi mahasiswa kan masih juga aktif gitu ya, baca-baca berita-berita terkini ya, sampai sekarang juga harus tetap aktif ya baca berita terkini. Akhirnya merasa wah ternyata dunia kita lagi kayak gini ya. Apalagi di psikologi itu juga ada namanya psikologi lingkungan, ada dasar-dasar psikologi lingkungan juga. Jadi semakin terpapar lah bagaimana sih kondisi lingkungan kita sekarang. Jadi sempat juga sih merasakan cemas dan sempat merasa hopeless juga, kayak aduh aku bisa apa ya gitu. Tapi yang paling penting nih Kak, gimana sih cara kita tetap peduli lingkungan tapi nggak sampai stres sendiri, nggak sampai kayak tantrum sendiri gitu Kak, gimana tuh Kak? Mungkin bisa kasih tipsnya. Oke, ini intinya adalah solusi ya. Kita sudah bahas problem tadi. Kita mau bahas solusi. Sebenarnya ada dua, simple aja teman-teman. Yang pertama adalah membatasi doom scrolling, atau bagaimana kita tuh menyetop konsumsi media kita. Sebenarnya bagus ya, kita generasi yang melek dengan teknologi, kita generasi yang melek dengan berita dan aware terhadap situasi terkini. Tapi sesuatu yang berlebihan tetap tidak baik, kecuali duit mungkin ya. Duit berlebihan juga kita dikira pesugihan nanti. Betul juga. Jadi kita tetap harus membatasi konsumsi media kita seperti itu. Kalau misalnya memang dirasa kayak, duh aku kayak udah mulai gelisah nih, aku kayaknya udah tidak aman pikirannya, jadi kepikiran itu terus, ya udah stop dulu. Makanya ada namanya sosial media detox kan gitu. Kemarin juga pas lagi rame-ramenya isu politik kan juga ada himbauan dari psychologicalnya juga di stop dulu konsumsi media yang negatif. Jadi bukan hanya isu lingkungan, berita apapun yang sifatnya negatif dan mulai mempengaruhi pikiran kita, maka langkah pertamanya atau kayak first aid-nya adalah di stop dulu doom scrollingnya. Walaupun kayak, aduh aku khawatir nih, aku nggak tahu nih up to date beritanya gimana. Coba di stop dulu, karena kita tetap harus mengembalikan kondisi kita dalam kondisi yang optimal. Apalagi mahasiswa, kalau misalnya lagi stres gitu, nanti tugas-tugasnya juga nggak optimal. Kedua adalah, maka kalau misalnya kita udah mulai anxiety, kita udah mulai cemas, kita udah mulai khawatir, coba lakukan sesuatu. Karena biasanya yang memperparah adalah kita merasa tidak berdaya, oh aku gak bisa ngelakuin apa-apa juga deh, aku harus ngapain ya gitu. Maka coba langkah keduanya adalah fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Apa yang kita kontrol adalah diri kita. Kalau ternyata kita memang bisa mengambil dampak, kita bisa mengambil sebuah usaha untuk bisa mengusahakan kondisi lingkungan yang lebih baik, maka ambil. Karena di situ kita akan merasa, oh aku ada usaha nih, aku berdaya nih, aku bisa melakukan sesuatu atas lingkungan ini gitu. Jadi tidak fokus dengan pikiran kita yang negatif-negatif aja gitu. Jadi ada dua tadi, stop doom scrolling sama fokus sama apa yang kita kontrol gitu. Wah, benar-benar bermanfaat banget sih Kak. Yang pertama kita harus stop dulu nih, harus batasin dulu ya paling enggak ya Kak ya. Terus kita kira-kira apa yang bisa kita lakuin ini, mungkin yang paling deketnya kayak memilah sampah atau kayak gimana gitu bawa ya. tumbler, sekarang banyak banget kan bawa tumbler ya. Betul banget Kak. Nah, sekarang nih Kak, kita lanjut. Apakah penting nih menurut Kakak kalau semisal kita punya komunitas atau lingkungan yang support biar kita tuh nggak sendirian terus, agar nggak berlarut-larut juga dalam pengaruh
anxiety ini. Oke, ini juga menarik. Jadi aku juga ada baca jurnal kemarin. Dalam eco anxiety ini dia menyebutkan ada faktor resiko dan ada faktor protektif. Faktor resiko ini faktor yang mungkin lebih kayak menyebabkan, faktor-faktor yang menghambat juga bisa gitu. Nah, ada juga faktor protektif, bagaimana eco anxiety ini bisa tetap menjadi sesuatu yang positif atau bisa diatasi dengan baik. Nah, salah satu faktor protektif atau bahkan faktor protektif yang utama dalam eco anxiety ini adalah dukungan sosial atau lingkungan yang positif. Jadi saat kita berada di komunitas yang aware, kita berada di komunitas yang memang mengambil langkah gitu ya, mengambil perubahan, mengambil andil intinya dalam kondisi lingkungan ini, maka seseorang yang merasakan eco anxiety ini bisa jadi merasa lebih resilient atau lebih tahan terhadap kondisi yang dialami. Kenapa? Karena dia tidak merasa mengalami ini sendiri, tidak merasa oh aku menghadapi ini sendiri, dampaknya akan dirasakan sendiri, aku bakal gini, enggak. Saat dia punya komunitas, pertama dia bisa dibantu kan meluruskan pikiran yang negatif supaya oh enggak, jangan fokus ke negatif aja gitu. Dan punya komunitas yang baik, yang suportif, apalagi komunitas yang aware dengan kondisi lingkungan, maka mereka juga bisa sama-sama nih mengambil dampak untuk bisa membuat perubahan kayak gitu. Jadi kalau di jawaban singkatnya ya iya sangat berpengaruh karena bahkan komunitas atau dukungan sosial, dukungan sekitar itu masuk ke faktor protektif yang utama dalam konteks ini. Wow. Sekarang nih Kak, kita lanjut lagi. Kalau rasa cemas terhadap lingkungan itu sebenarnya bisa nggak sih kita ubah menjadi sesuatu hal yang bisa lebih positif lagi? Oke. Nah sebenarnya bisa banget karena eco anxiety ini bahkan bisa menjadi pendorong kalau ada dua syarat. Pertama, dia punya sense of agency, dia punya rasa berdaya. Oh oke, kondisinya adalah sekarang lingkungan kita lagi nggak baik-baik aja, tapi aku merasa aku tuh punya kontrol loh, aku bisa melakukan sesuatu karena aku adalah agen dari sebuah lingkungan. Kita kan bagian dari sebuah ekosistem, kita adalah bagian dari masyarakat. Saat kita merasa kita punya kekuatan, kita punya power, kita punya keberdayaan, maka eco anxiety ini bisa digeser menjadi pendorong sebenarnya untuk melakukan hal yang positif. Dan yang kedua, kalau misalnya dia punya dukungan sosial, tadi ya konteksnya komunitas, itu bahkan lebih baik lagi. Karena gerakan sendiri itu bahkan bisa menjadi gerakan kolektif untuk mengubah lingkungan ini atau setidaknya mengambil upaya supaya lingkungan ini menjadi lebih baik gitu. Satu langkah nih Satu Zahra. langkah, bener banget tuh Nisa. Jadi bisa aja mengarah ke positif, Betul. tapi juga harus dibarengi dua faktor tadi ya Kak. Betul. Jadi nggak berhenti di takut aja, tapi benar Tapi ada langkah yang dilakukan. habis ini aku bisa ngapain nih? Betul. Gitu. Oke Kak. Ini Kak, kayaknya motivasi buat bergerak atau berkontribusi ini kira-kira gimana nih Kak? Kalau menurut Kakak yang paling spesifik lah. Oke, motivasi untuk bergerak dan berkontribusi ya. Pastinya sebenarnya menurut aku ya, manusia itu akan lebih mudah melakukan sesuatu kalau kita punya alasannya. Sesimpel nih di depan aku ada gelas, ada air gitu ya. Tapi kalau aku nggak haus, aku nggak bakal minum. Karena aku nggak punya alasannya. Begitu pula saat kita mau melakukan perubahan. Kalau aku merasa, nggak ada juga nih alasan yang mendorong aku untuk melakukan perubahan. Nggak ada juga nih yang memotivasi aku. Ya, nggak akan dilakukan. Jadi menurut aku, motivasi atau pendorong kita untuk melakukan sesuatu, dalam konteks ini perubahan terhadap lingkungan adalah why. Adalah Kenapa harus melakukan itu? Makanya kan ada buku Start with Why gitu. Kenapa kita harus memulai sesuatu tuh kenapa? Karena tanpa kenapa kita tuh bakal mudah banget untuk demot deh, males deh gitu. Tapi saat kita punya alasan, bahkan saat kita demot, alasan itu akan membuat kita tetap keep on track gitu. Kembali lagi ke jalannya. Kembali lagi ke jalannya. Oke, Jadi Kak. motivasi terbesar sih menurut aku tetap alasan atau kenapa. Nah kenapa ini kan subjektif ya tiap orang. Kita aja kuliah pasti punya alasannya masing-masing. Entah ada yang nanti mau lanjut S2, entah nanti ada yang mau kuliah buat berkarir. Makanya setiap orang pasti punya alasan atau why-nya masing-masing. Selama why-nya itu kuat, maka menurut aku seseorang bisa kok memotivasi dirinya atau mendorong dirinya melakukan sesuatu. Luar biasa nih. Harus muncul dari Muncul diri dari diri sendiri juga Betul. alasannya. Dan harus punya alasan juga nih. Kira-kira nih aku kayak gini harus gimana ya gitu. Betul Oke deh. banget. Oke, untuk teman-teman nih yang mulai merasa mengalami eco anxiety nih Kak, apakah ada cara buat mengelola atau mengurangi
eco anxiety ini dan cara mencegahnya agar kita nih Zahwa sebagai generasi muda nggak mudah mengalami eco anxiety. Oke, mungkin ini lebih kayak penanganan dan pencegahan ya. Sebenarnya kurang lebih aja juga. Tadi kan yang pertama mengurangi doom scrolling. Doom scrollingnya dikurangi. Terus kita juga punya support system karena kita tuh sering terperangkap di pikiran kita sendiri kan. Kekhawatiran, overthinking kita sendiri tuh biasanya ada di kepala kita doang nih. Tapi saat kita punya support system, kita punya orang someone to talk lah kata Gen Z ya. Someone to talk, kita tuh bisa ngajak orang lain tuh ngomongin kayak oh sebenarnya ini tuh separah yang ada di pikiranku gak sih, atau sebenarnya Masih bisa diselamatkan. Iya, masih bisa gitu, diselamatkan gak sih gitu. Terus juga dilakukan mindfulness. Jadi mindfulness ini intinya adalah bagaimana kita tuh lebih apa ya, kalau bahasa yang mudah dipahami, mindful itu kita lebih jernih pikirannya. Kita lebih memikirkan oke, mindful saat ini kondisinya seperti ini, apa yang bisa aku lakukan. Intinya mindful mungkin bahasa mudahnya berpikir dengan jernih kalau menurut aku. Terus dan yang terakhir, selain penanganan juga pencegahan, mengambil andil atau kayak ikut berupaya, menurut aku itu juga menjadi penanganan juga pencegahan gitu, supaya kita tidak hanya terjebak pada kekhawatiran aja gitu. Jadi tadi berhenti doom scrolling, terus kita punya support system, lebih mindful juga, berpikir lebih jernih, dan kita juga lebih mengambil andil gitu, supaya tidak hanya di pikiran aja tapi juga turun ke aksi gitu. Wow. Lumayan banyak nih cara-caranya nih ya kan. Ada 4 nih tadi katanya, down scrolling ya kayak berhenti untuk scroll gitu ya. Dijaga. Terus tadi ada berpikiran jernih ya kan Kak. Terus harus tahu apa yang kita lakukan. Terus someone to talk. Betul. Sama yang terakhir ikut andil. Iya, ikut andil juga. Dan sebelumnya kan tadi kita sudah banyak nih Kak bahas tentang eco anxiety. Lanjut kita tiba di sesi berikutnya, yaitu curhat and people. Jadi di sesi ini kita akan ada pertanyaan dari sahabat-sahabat and people semua mengenai eco anxiety. Namun sayangnya cuma ada 4 nih dari sekian banyaknya pertanyaan yang akan dijawab nanti sama Kakak. Betul banget nih Zahwa. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang N-People kirimkan melalui question box yang ada di Instagram kita sebelumnya yang berkaitan dengan eco anxiety. Setiap pertanyaan nanti akan muncul di layar TV. Nanti Kak Anan bisa langsung jawab agar keresahan atau kebingungan para sahabat N-People mengenai eco anxiety ini dapat terjawabkan dan terpecahkan gitu. Oke, apakah Kak Anan sudah siap? Siap. Oke. Question box. Oke, izin membacakan ya Kak pertanyaan dari @rn.mandaa. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan saat mulai cemas dengan kondisi tersebut? Mungkin kondisi yang dimaksud adalah kondisi eco anxiety Kak. Menurut Kakak gimana nih Kak pendapatnya? Oke, jadi langkah pertamanya ya, misalnya aku udah merasa ya aku udah mulai cemas dan terlalu kepikiran nih sama isu-isu lingkungan yang ada gitu. Langkah pertama yang harus dilakukan yang pasti adalah tadi ya, menghentikan konsumsi medianya dulu, terus juga lebih mindful, lebih berpikir jernih dan menata apa sih yang ada di pikiran kita. Karena biasanya pas overthinking itu kita lagi cemas banget, lagi khawatir banget, biasanya kan pikiran kita tuh terlalu kemana-mana ya, nanti aku gimana ya, terus gimana dong kalau aku kuliahnya, kalau misalnya dunia ini tidak baik-baik saja gitu, gimana dong nanti aku lanjut karir gitu. Maka yang dilakukan adalah stop dulu, jangan dikonsumsi lagi medianya. Terus juga tenangkan diri dulu, kayak tenangin diri lo dan lebih berpikir jernih juga. Ditata dulu pikirannya apa sih gitu, dan dipikirkan lagi kira-kira apa sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tapi kalau langkah pertama banget, ya tadi ya, stop dan menenangkan diri dulu. Kalau menurut aku itu sih. Kalau sebelum langkah-langkah yang lebih jauh tadi ya, langkah per berapa tahap ya tadi. Kalau langkah pertamanya adalah berhenti dan menenangkan diri dulu. Kalau bisa juga ngobrol lah sama temennya yang mungkin bisa sama-sama concernnya sama isu ini, dan yang nggak nambah panik ya, tapi yang bisa diajak diskusi kepala dingin kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu. Terima kasih banyak nih Kak. Lanjut mungkin ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini ya Kak, ada pertanyaan dari @lfeenderr.
apakah eco anxiety termasuk bentuk kepedulian lingkungan atau justru gangguan psikologis baru nih Kak? Oke. Eco anxiety ini apakah termasuk bentuk kepedulian lingkungan atau gangguan psikologis baru? Sejauh yang aku tahu ya, kalau dari peneliti-peneliti saat ini melihat eco anxiety itu sebenarnya bukan sebuah gangguan psikopatologis kayak gitu ya, atau kelainan psikologis, gangguan psikologis sebenarnya masih belum di ranah itu, tapi masih berupa respon emosional yang wajar saat melihat konsumsi media-media yang mungkin masih negatif gitu ya, karena ada stimulusnya nih, jadi sesuatu yang masih normal, respon yang normal. Tapi perlu digarisbawahi kalau misalnya kecemasannya sudah yang kayak berlebih, sudah yang sampai susah tidur, udah yang sampai stres, sudah bikin tidak mau melakukan keseharian aktivitas sehari-hari, nah maka itu yang bisa diperhatikan lagi. Mungkin belum dikatakan sebagai gangguan psikopatologi sih, masih sebuah respon emosional yang wajar, tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau misalnya ternyata sudah mulai berlebihan dan bahkan mengganggu keseharian, nah itu baru dikhawatirkan dan mungkin bisa dikonsultasikan lagi ke tenaga-tenaga profesional yang dalam bidang psikolog gitu. Masih wajar, tapi harus diperhatikan juga ya Kak. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan nomor 3 dari saudara @people @dkzwan. Jadi pertanyaannya, Kak, sebenarnya eco anxiety itu baik atau buruk sih? Oke. Nah, sebelumnya aku juga mau memperkenalkan nih si konsep stres. Mungkin selama ini kan kita mikirnya stres itu selalu negatif, selalu bikin kita kayak uring-uringan gitu. Tapi sebenarnya psychologically stres itu terbagi jadi dua. Ada eustress atau stres yang membawakan kita kepada hal-hal yang positif, seperti stresnya kita kalau mau ujian, stresnya kita saat tugasnya H-1 tiba-tiba udah disuruh kumpul besoknya. Nah itu kan sebenarnya stres-stres yang positif, karena dengan stres yang kita rasakan, kecemasan, kekhawatiran yang kita rasakan, kita jadinya mau belajar, kita jadinya mau ngerjain tugasnya biar bisa dikumpul besok. Nah biasanya eustress itu seperti itu, stres yang terjadi tapi mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik atau hal-hal yang produktif, tapi biasanya juga terjadinya sebentar aja. Kalau misalnya ada ujian terus kayak stresnya lama banget, kayak udah seminggu lagi baru ujian tapi stresnya lama, nah itu nggak masuk ke eustress, karena eustress ini juga harus sebentar aja gitu. Yang kedua itu ada distress. Distress ini stres yang negatif ya, mungkin sama ini kita tahu stresnya biasanya lebih lama dan membuat kita merasakan perasaan-perasaan yang negatif atau bahkan ya melakukan perilaku-perilaku yang negatif kayak gitu. Nah sebenarnya eco anxiety ini bisa baik, bisa buruk, bisa masuk ke eustress, bisa masuk ke distress. Bisa dikatakan eustress atau baik kalau misalnya eco anxiety ini ternyata justru membuat seseorang itu lebih vokal terhadap isu-isu lingkungan, lebih produktif lagi, lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi soal lingkungan ini, dan bahkan membuat dia mengubah perilakunya sendiri biar lebih go green gitu. Nah itu berarti eco anxiety ini menjadi eustress atau stres yang mendorong seseorang melakukan hal-hal yang lebih produktif atau lebih baik. Nah tapi eco anxiety juga bisa menjadi hal yang buruk atau yang negatif atau tadi segi stres gitu. Karena kalau eco anxiety ini sudah membuat seseorang tadi ya susah tidur, terus kayak overthinking, akhirnya nggak mau ngelakuin apapun karena sudah merasa hopeless, toh dunia ini juga akan berakhir gitu. Nah maka dia masuk ke hal yang buruk. Jadi sebenarnya eco anxiety ini baik atau buruknya tergantung arah atau output eco anxiety-nya itu kemana. Apakah hal yang positif, apakah respon yang positif berupa dia lebih vokal tadi terhadap isu lingkungan, ada perubahan perilaku yang lebih positif, maka berarti dia ke hal yang baik. Tapi kalau misalnya dia ke hal yang buruk gitu ya, dia makin nggak mau melakukan apapun, dia juga jadi susah tidur, maka eco anxiety itu menjadi hal yang buruk sebenarnya. Jadi lebih ke output dari eco anxiety itu sendiri. Apa yang dilakukan setelah terjadinya eco anxiety ini ya? Betul. Mungkin lanjut. Ya mungkin kita lanjut ya Kak ke pertanyaan terakhir nih. Ada pertanyaan dari @gstyuardini. Pertanyaannya, apakah dengan upaya gerakan mengembalikan kembali kondisi lingkungan ke kondisi sedia kala dari yang sebelumnya telah dirusak dapat menekan parahnya kondisi eco anxiety yang dirasakan oleh masyarakat terdampak, Kak? Oke, ini intinya adalah restorasi lingkungan ya. Bagaimana saat kita mengembalikan kondisi lingkungan ke kondisi sedia kala, walaupun sebenarnya kebanyakan kerusakan lingkungan kan tidak bisa direstorasi sepenuhnya ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada seseorang yang merasakan eco anxiety, terus dia ternyata
dengan catatan ikut andil untuk mengembalikan kondisinya ke sedia kala, sebenarnya itu bisa membantu mengurangi gejala kecemasannya atau misalnya perasaan-perasaan kekhawatiran tadi, karena dia merasa oke, ternyata bisa nih kita kembalikan, ada nih perubahan yang bisa aku lakukan. Jadi saat seseorang punya andil, khususnya dalam kegiatan restorasi lingkungan, kegiatan-kegiatan yang membuat dia merasa oke, ternyata nggak gelap-gelap amat nih, nanti masa depan masih ada yang bisa dilakukan, maka iya, dia bisa menurunkan kondisi eco-anxiety yang dirasakan, kayak gitu. Bahkan ada juga nih, aku pernah membaca gitu ya, studi yang menemukan partisipasi dalam kegiatan lingkungan itu bisa membantu meningkatkan resiliensi emosional generasi muda. Resiliensi emosional itu seperti apa? Resiliensi itu intinya adalah kayak bola, bounce back. Jadi saat seseorang mengalami keterpurukan, tapi kalau dia punya resiliensi, dia punya kemampuan untuk bounce back atau kembali ke kondisi yang lebih baik, kayak gitu. Jadi saat seseorang memang ikut andil dan kegiatan lingkungan seperti restorasi lingkungan ini, dia bisa menurunkan gejala keparahan atau menurunkan keparahan kondisi eco-anxiety yang dirasakan, karena dia merasa tidak hopeless banget nih dunia gitu. Terima kasih banyak nih Kak. Mantap banget gak sih jawaban kakaknya? Betul banget, daging Dan banget. pastinya saudara-saudara and people di sana terjawab dan tertuntaskan ya kan? Terwakilkan oleh pertanyaan tadi ya. Pak tadi ya, di saya bener nih. Nah Kak, tadi kan kita obrolan sudah serius banget nih Kak. Kita mulai yang seru-seruan nih buat kakak dan juga teman-teman semuanya. Betul banget. Jadi di sesi kali ini kita namanya Fishbowl Games. Oke, jadi sesi ini nanti kakak bakal ambil 3 pertanyaan random dan menarik yang ada di dalam wadah akuarium. Dan nanti pertanyaannya bakal seputar perjalanan kakak selama jadi pembicara, pengalaman-pengalaman yang pernah kakak lewatin, sama prestasi yang udah kakak capai. Kalau gitu udah siap belum Kak? Siap. Oke. Kak, silahkan nih bisa langsung Ambil. Oke. Untuk pertanyaan Kita mencari kayak yang pertama, ini yang pink. Oke, aku baca sendiri. Silahkan Bacakan Kak. ya. Oke. Kayak ini pertanyaan yang pertama, ada apa kebiasaan yang membantu kakak tetap produktif dan konsisten? Oke, kebiasaan aku yang bikin aku tetap produktif dan konsisten mungkin nggak yang seserius itu sih menurut aku, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman expect kayak oke, belajar 4 jam sehari, mungkin aku tidak memberikan jawaban itu. Kalau aku lebih ke fokus ke apa ya, kebahagiaan aku, karena aku merasa saat aku bahagia, aku happy, aku bisa lebih produktif dan konsisten. Kebiasaannya apa? Aku suka kasih self reward untuk diriku kalau misalnya aku menyelesaikan sesuatu, atau bahkan aku tidak melakukan apapun, kadang aku suka kasih self reward untuk diriku sendiri, karena bertahan hidup di dunia yang gonjang-ganjing saat ini menurut aku sudah pencapaian gitu. Betul banget Kak ya. Jadi menurut aku ya teman-teman, untuk membuat kita tuh produktif dan konsisten itu nggak harus hal-hal yang besar atau nggak harus yang kayak akademik banget gitu. Sebenarnya as simple, kalau aku pribadi, as simple menemukan sesuatu yang bikin aku happy, itu bikin aku lebih produktif dan konsisten. Karena kalau misalnya nih, sesimpel ya teman-teman, hari ini tuh jadwal aku ada 3, ada ngisi materi, ada shoot podcast hari ini, dan nanti ada visit endorsement. Malam tadi tuh aku cukup gitu ya, kayak aduh gimana ya aku menyelesaikan ini semua. Tapi yang aku lakukan adalah aku minum minuman yang manis, aku melakukan hal-hal yang aku suka, dan akhirnya saat mood aku bagus, aku merasa aku lebih bisa melakukan hal-hal yang produktif, aku bisa lebih konsisten. Kalau aku bad mood tuh aku kayak udah gitu, aku kayak seadanya ngerjain sesuatu. Jadi sebenarnya iya tadi sih, sesimpel aku suka ngasih self reward untuk diri sendiri supaya aku tetap keep up di dunia yang gonjang-ganjing ini gitu. Menarik nih. Menarik banget Mungkin nih. kan ada orang yang kamu harus bisa belajar, kata kakak tadi harus ini, harus belajar, harus segala macam, bikin jadwal segala macam. Ternyata ada yang lebih mudah melakukan hal yang Yang disukain. Mungkin bisa juga dicoba tuh Kak buat aku sama Nisa dan teman-teman semuanya. Iya, terus aku baru ingat nih, ada sebutan psikologis namanya delayed gratification atau gratifikasi yang ditunda. Nah ini biasanya dilakukan sama temen aku, dia mapres ULM, dia bisa melakukan ini. Jadi pas aku belajar sama dia atau aku ada ngerjain sesuatu sama dia tuh suka banget melakukan delayed gratification. Contohnya gimana? Kami tuh di perpus ngerjain sesuatu,
Tapi misalnya nih, kami tuh mau beli mie atau kami mau beli makan, nggak boleh makannya nanti kalau kita sudah menyelesaikan bab ini gitu. Akhirnya itu membuat kami tuh kayak udah cepet deh gitu. Tapi tetap harus optimal juga kayak gitu. Nah, aku pribadi itu kadang cocok sama delayed gratification, kadang cocok kadang enggak gitu. Karena kadang aku kalau misalnya kayak ditunda gitu ya apa yang aku pengen, aku tuh kayak uring-uringan gitu. Jadi sebenarnya kalau kebiasaan itu tergantung masing-masing sih teman-teman. Choose apa yang kalian rasa cocok gitu. Betul banget. Menarik. Tergantung diri sendiri lagi ya Zahwa. Betul. Kita ambil lagi? Oke, bisa Kak. Oke. Kita tadi udah ada pink, sekarang yang merah. Oke. Warna cinta nih. Warna cinta. Gimana nih kira-kira pertanyaannya? Oke, kali ini pertanyaannya adalah, aku tidak tahu kalau aku lihat di kamera atau tidak, tapi pertanyaannya adalah proses apa aja yang dilalui hingga kakak bisa meraih prestasi tingkat nasional. Ngomongin proses gitu ya. Wow. Kalau proses, sejauh ini menurut aku prosesnya, aku tuh nggak terlalu notice gitu loh sama proses aku sebenarnya teman-teman. Karena apa yang aku jalani, ya aku mau menjalani itu sebagaimana ngalirnya aja sebenarnya. Jadi aku tuh nggak pernah punya goals. Oke, aku pengen jadi duta nasional, aku pengen kayak ikut PKM sampai nasional. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Aku lebih kayak aku fokus apa yang bisa aku lakukan sekarang, fokus apa yang bisa aku jalani sekarang, dan kalau hasilnya seperti itu ya sudah kayak gitu. Saat ikut lomba sebenarnya aku tuh jarang kepikiran yang kayak harus menang juara 1, aku harus jadi perwakilan ke nasional, aku harus menang di nasional. Enggak. Baru banget aku habis ngisi materi juga aku mention bahwa kita tuh seringkali fokus sama hasil, fokus sama prestasi aku adalah A, B, C, D, aku pengen sukses, aku pengen prestasi A, B, C, D lah. Tapi kita tuh sering lupa untuk melihat ke dalam atau mengupgrade diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri tuh sukanya apa. Kalau misalnya diminta ceritain proses, aku bahkan nggak yang kayak apa ya yang memorable dari proses aku, karena aku merasa proses aku ya gitu-gitu aja sebagaimana mahasiswa kayak gitu. Tapi mungkin kunci proses aku adalah aku tuh selalu open untuk mencoba hal-hal yang baru. Aku tidak pernah merasa kayak, bukan tidak pernah sih, aku jarang sekali merasa oke, aku nggak usah deh coba ini, karena bagi aku tujuan atau goals aku adalah pengalaman. Dan saat goals kita pengalaman, kata orang gak ada yang namanya kegagalan, karena bahkan kekalahan itu ngasih kita pengalaman. Jadi kalau ditanya proses apa aja yang dilalui hingga kakak bisa meraih prestasi tingkat nasional adalah proses mengenal diri sendiri. Proses yang aku dapatkan justru ya dari lomba-lomba yang aku dapat tuh bukan kayak oke, aku mentoring, aku kayak ikut pelatihan, aku workshop, ya walaupun itu aku lakukan, tapi menurut aku proses yang sangat significantly berpengaruh di output prestasi-prestasi aku adalah bagaimana aku mengenal diri aku sendiri. Oh, aku mengenal ternyata aku tuh orang yang suka ngomong loh. Oh, ternyata aku tuh bisa nge-MC loh. Karena aku tuh baru bisa nge-MC di kuliah, teman-teman. Segala pencapaian aku itu baru aku dapatkan pas kuliah sebenarnya. Jadi sebenarnya proses yang aku dapatkan adalah bagaimana aku bisa mengenali diriku sendiri. Oh, ternyata aku tuh merasa di kuliah aku tuh bukan anak organisasi. Jadi aku udah pernah ikut organisasi dan aku nggak enjoy, aku nggak suka. Jadi proses yang aku lalui itu tadi ya balik lagi mengenali diri sendiri. Dan menurut aku buat people yang merasa aku pengen juga nih gitu ya berprestasi kayak gitu, aku pengen juga menjadi seseorang yang bersinar. Menurut aku proses paling mudahnya adalah mengenali diri kita sendiri. Dan aku percaya mengenali diri sendiri ini bukan proses yang ada garis finishnya. Karena manusia adalah manusia yang dinamis ya, orang yang dinamis, makhluk dinamis. Kemarin ada tren 2016 versus 2026, kita aja udah cringe gitu ngeliat kita di 2016 walaupun kita merasa paling mantep di 2016. Maka diri kita tuh adalah makhluk yang tidak akan pernah berhenti berubah. Jadi tugas kita adalah mengenali si makhluk yang senantiasa berubah ini supaya walaupun dengan perubahan yang ada, kita bisa memaksimalkan diri kita untuk bisa mencapai prestasi-prestasi yang ada gitu sih menurut aku. Jadi setiap kegiatan tuh sebenarnya kita harus menilai diri kita sendiri nih sama progres apa sih yang udah kita bisa dapat dari diri kita sendiri. Jadi kira-kira nih habis aku ngelakuin ini jadinya oh ternyata aku nih kayak gini ya gitu. Aku suka atau enggak gitu. Bahkan dari kegiatan-kegiatan itu kita jadi tahu ya Kak, kesukaan kita apa dan apa yang gak kita suka. Karena sering banget ya remaja tuh kayak aduh aku bingung passion aku apa sih, aku bakatnya di mana sih kayak gitu. Kayak bahkan untuk sesuatu yang aku kira oh aku bisa nih di ranah ini, tapi pas aku ikut lombanya ternyata gagal. Oh berarti aku perlu upgrade lagi, simply kayak gitu sebenarnya. Karena saat kita lebih fokus ke proses, kita nggak melihat hasilnya, menurut aku bisa
bisa lebih enjoy dan gak mengutuki dan mengurung diriku pada kekalahan atau kegagalan yang aku dapatkan. Kayak baru banget, ya masih di tahun ini aku ada kayak kalah lomba voice over, walaupun aku kayak di bio nulis voice over talent gitu, tapi aku masih menemui kok kekalahan-kekalahan. Lomba-lomba di tingkat nasional udah berapa kali aku gagal, tapi kayak ya udah gitu, itu adalah bagian dari perjalanan atau proses aku menjadi diri aku yang sekarang kayak gitu. Keren banget. Keren banget sih, jangan fokus terhadap hasil juga tadi kayak. Jadikan semuanya itu proses dan juga perjalanan kita. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Kak. Terakhir, Iya. oke. Silahkan, Ini ada Kak. pink, ada hijau, hijau biru ya. Hijau deh ya, karena lingkungan banget nih. Bener banget Ya, Kak. tackling gitu ya. Oke, apa ya pertanyaannya? Oke, ini pertanyaan terakhir. Tulisannya adalah bagaimana cara aku membagi waktu antara organisasi, kegiatan sosial, dan kehidupan pribadi. First thing first, aku bukan anak organisasi, jadi mungkin belum relatable, tapi aku juga tetap ikut organisasi kok. Aku pengurus forum genre Kalimantan Selatan. Aku juga mungkin aku kayak sharing ya kehidupan aku saat ini ngapain aja sih gitu. Jadi life after graduate aku baru 1 bulan yang lalu lulus. Aku udah kerja sebelum aku wisuda gitu ya. Jadi seminggu setelah aku yudisium, alhamdulillahnya ada job offering. Jadi aku kerja sebelum wisuda, dan saat ini jadi kegiatan aku adalah bekerja pastinya. Terus aku juga ada sampingan sebagai pemateri, kadang juga sebagai narasumber seperti saat ini. Kadang juga ada aku bikin konten walaupun agak vakum belakangan ini ya sebagai content creator. Terus aku juga masih menjadi pengurus forum. Jadi ada beberapa agenda-agenda organisasi yang perlu aku hadiri seperti itu. Jadi mungkin yang relatable ya, kalau secara organisasi aku pengurus, secara kegiatan sosial aku juga ya masih ada waktu buat teman-teman dan kehidupan pribadi aku, bekerja dan segala huru haranya. Sebenarnya ya cara bagi waktunya itu aku pakai planning sebenarnya. Aku adalah tipikal orang yang sangat harus di planning karena aku gampang lupa. Jadi kalau misalnya ini di HP di Google Calendar itu tuh selalu aku tulis kayak gitu. Mana ya Google Calendar aku, dia tuh kayak berwarna-warni. Nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi ini kayak gitu ya. Mayan gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, dalam membagi waktu aku merasa ini pelajaran yang sangat aku dapatkan di tengah kesibukan adalah aku tuh harus bisa merelakan atau mengorbankan sesuatu. Karena di antara organisasi, kehidupan sosial, dan kehidupan pribadi, aku pribadi merasa harus ada yang dikorbankan. Bukan dikorbankan juga sih, harus ada aspek yang dikurangi persentasenya. Kalau saat ini yang berkurang adalah kehidupan sosial. Jadi aku udah jarang ketemu sama teman-teman, aku jarang nongkrong kayak gitu ya, pulang kerja sampai kos tidur gitu ya. Kalau misalnya ada waktu ya dipakai buat nge-zoom, kadang jadi pemateri atau kadang bikin konten. Akhirnya yang terpenuhi kan misalnya kehidupan pribadi aku pribadi gitu. Terus kadang ada kemarin ada rapat-rapat organisasi masih bisa terpenuhi, tapi sih kehidupan sosial yang harus dikurangi persentasenya. Jadi cara membagi waktu sih menurut aku, kalau aku planning waktunya, tadi aku planningnya di Google Calendar, sama yang kedua adalah aku belajar mengikhlaskan. Walaupun sebagai generasi muda jujur aku tuh cukup apa ya, bukan ambisius juga, tapi aku tuh selalu pengen menerima apapun kesempatan yang bisa aku dapat. Kayak hari ini ada 3 kegiatan, walaupun beda kota nih, Banjarmasin, Banjarbaru gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya aku tuh masih sangat haus akan kesempatan. Aku sangat sedih kalau harus menolak kesempatan yang datang kayak gitu. Tapi sekarang tuh aku kayak mikir untuk bisa membagi waktu dan diri dan kesehatan jiwa dan raga ini, aku harus bisa mengikhlaskan waktu-waktu yang mungkin tidak bisa teralokasikan misalnya tadi ke salah satu aspek ke kehidupan sosial. Jadi menurut aku itu aja sih, planning, terus juga mengikhlaskan bahwa ada memang ya aspek yang dikorbankan atau diturunkan persentasenya demi yang lain kayak gitu. Itu sih kalau aku cara bagi waktu. Dan yang pasti menurut aku untuk bisa membagi waktu kan harus sehat juga ya. Jadi kalau bisa apa ya, waktu istirahat tuh jangan sampai dikurangi sih. Sehektik, sesibuk apapun organisasi, kegiatan sosial, dan kehidupan pribadi, aku tuh jarang tidur di atas jam 12. Jam 10 aku udah ngantuk. Jadi kayak cara bagi waktu aku sesibuk-sibuknya kalau bisa nggak ganggu waktu istirahat. Karena
saat waktu istirahat terganggu, sehat kita terganggu, lebih banyak lagi waktu yang dikorbankan. Gitu ke aku. Berarti kanan ini tipe yang sayang banget nih sama dirinya sendiri. Bener. Harus Walaupun harus hektik tapi tetap harus jaga waktu tidur. Betul, jaga diri sendiri itu lebih penting daripada jaga HTSan kalian yang nggak tahu chat ini dibalas kapan ya teman-teman. Aduh, kayak ya fokuslah ke diri kita sendiri. Yang penting diri kita sehat aja dulu ya Kak. Ini planning dan juga tetap ikhlas. Yes. betul. Waktu nongkrong gitu ya Kak ya, Iya. dikorbanin sama teman-teman harus ikhlas. Nah aku tuh biasa juga ngakalin direkap. Jadi kayak misal hari ini nanti bakal ada visit endorsement gitu kan, kebetulan di kafe. Jadi sekalian bawa teman ke kafe. Jadi bisa sekalian kerja, bisa sekalian kayak kehidupan sosialnya masih jalan gitu. Kalau bisa sekali dayung 2-3 buah pulau terlampaui ya why not gitu. Bener banget, bener banget. Wow. Luar biasa nih, banyak banget nih dari 3 pertanyaan tadi dan semuanya nih. Terima kasih banyak nih Kak Anan. Nah, and people, dari obrolan kita hari ini ternyata eco anxiety itu memang hal yang nyata ya. Dan ternyata cukup banyak dialami oleh generasi muda kayak kita ini. Iya banget, dan yang paling penting kita juga harus menyeimbangkan nih antara kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan mental kita, kata-kata tadi juga. Betul tuh, jadi peduli itu penting, tapi jangan sampai malah bikin kita terbebani secara berlebihan dan sampai stres yang mengarah ke negatif tadi. Setuju banget Zahwa, karena perubahan besar itu sebenarnya bisa dimulai dari langkah kecil yang kita lakuin secara konsisten ya kan. Betul. Sesimpel kan sekarang aku seneng banget loh melihat banyak yang bawa tumbler. Sekarang juga ya didukung dengan plastik yang mahal gitu ya. Why not sekalian kita lebih go green gitu. Kita bawa wadah sendiri, kita bawa stainless straw gitu yang sedotan yang bisa dipakai lagi gitu. Oke, karena kita sudah di ujung acara nih Kak, kita ucapkan terima kasih dulu nggak sih sama Kak Anan yang sudah berbagi insight dan waktunya hari ini. Seru banget dan seneng banget Kak bisa ngobrol sama Kakak hari ini. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak, Kak Dahwa dan Ana. Nisa. Oke. Oh iya Kak, mungkin nih buat end people yang pengen lebih kenal dan dapat insight lainnya dari Kakak, boleh dong di-spill Instagramnya? Oke, buat teman-teman atau kayak end people ya tadi sebutannya end people yang mau kenal aku lebih dalam atau mungkin mau sharing-sharing, nanya-nanya juga sama aku, itu bisa banget lihat IG aku di @anandita.a. Jadi Anan DITA.a gitu. Wah keren banget, wajib nih and people sekarang juga silahkan follow. Bener nggak nih Oke. Kak? Oke, nggak terasa ya Kak, berakhir udah podcast kita hari ini Zahwa yang membahas tentang eco anxiety bareng Kak Anan. Semoga obrolan tadi bisa bermanfaat dan membuat insight baru buat kita semua. Terima kasih banyak kepada N People yang sudah stay tune dari awal sampai akhir dan mendengarkan podcast kita dengan baik. Untuk teman-teman semua, para end people, jangan lupa follow Spotify Suara Anak Lingkungan dan subscribe YouTube HMTL ULN. Dan juga follow Instagram serta TikTok kita di @HMTL_ULM. Jangan lupa juga ya, end people, buat jaga kepedulian lingkungan dengan cara yang bijak. Aku Zahwa. Dan aku Nisa, Kami pamit undur diri. See you in the next episode. Terima kasih semuanya. Teknik lingkungan, bring us. Yeay.